Oke guys, selamat pagi. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang kerajaan yang berikutnya, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Ya guys, Kerajaan Mataram kuno itu yang akan kita bahas kali ini, yaitu bagaimana sejarah berdirinya, siapa pendirinya, bagaimana kehidupan politik, aspek ekonomi, aspek kebudayaan, aspek agama, hingga benda-benda peninggalan serta keruntuhan Kerajaan Mataram kuno. Ya guys, kita mulai. Nah, Kerajaan Mataram kuno itu berbeda dengan Kerajaan Mataram Islam, walaupun letaknya sama-sama nanti di Jawa Tengah, tetapi Kerajaan Mataram kuno itu bercorak Hindu dan Buddha, sementara Kerajaan Mataram Islam itu bercorak agama Islam. Ya, sementara Kerajaan Mataram kuno itu lebih dulu berdiri pada abad ke-8 di Jawa Tengah, tepatnya pusatnya itu berada di sebelah barat kota Magelang. Ya, petanya lebih kurang, nah, inilah lebih kurang daerah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Kalau kita lihat, nah, di peta sumber lain ini daerah yang ditandai dengan warna coklat pekat ini merupakan daerah inti dari Kerajaan Mataram kuno. Ya, boleh dibilang hampir setengah Pulau Jawa itu merupakan daerah wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno. Oke, nah, Kerajaan Mataram kuno ini guys sangat unik. Kenapa? Karena dia terbagi dua. Ya, satu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu atau beragama Hindu, dan dinasti Selenra yang bercorak agama Buddha. Ya, sedangkan di sini nanti Empu Sindok adalah dinasti yang memindahkan Kerajaan Mataram kuno itu ke Jawa Timur, dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nanti kenapa dipindahkan akan kita bahas di depan. Oke, tapi yang pasti Kerajaan Mataram kuno itu satu-satunya kerajaan yang sekaligus bercorak dua agama, yaitu bercorak agama Hindu dinasti Sanjaya dan agama Buddha dinasti Selenra. Oke guys, kita bahas dulu yang pertama, dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya itu didirikan oleh Raja Sanjaya itu pada tahun 732 Masehi, menganut agama Hindu aliran Siwa. Nah, aliran Siwa. Ada lagi agama Hindu aliran Brahmana, aliran Hindu beragama aliran Buddha, aliran Hindu, agama Hindu beraliran Wisnu. Jadi ada tiga, tapi kalau dinasti Sanjaya ini beraliran Siwa yang pusatnya berada di India. Ya, perhatikan, didirikan oleh Raja Sanjaya. Nah, itu. Adapun raja-raja yang memerintah dari dinasti Sanjaya itu, yang pertama Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garu, Rakai Pikatan, hingga Dyah Balitung. Ya, inilah raja-raja dari dinasti Sanjaya. Oke, baik. Yang kedua
adalah dinasti Syailendra. Dinasti Syailendra itu dinasti yang beragama Buddha. Nah, adapun raja-raja dari dinasti Syailendra, yang pertama itu Raja Banu, yang kedua Raja Wisnu, yang ketiga Raja Indra, baru yang terakhir adalah Raja Samaratungga. Ya, perhatikan, ini dari dinasti Syailendra yang bercorak agama Buddha. Oke guys. Nah, kalau dinasti Sanjaya tadi itu dia berkuasa di bagian utara kerajaan Mataram kuno. Ya, Sanjaya berkuasa di bagian utara, sementara dinasti Syailendra itu di sebelah selatan. Ya, jadi kerajaannya terbagi dua ya, dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra. Sanjaya di utara, Syailendra di selatan. Tetapi nanti pada masa Rakai Pikatan ini, kerajaan dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra itu disatukan melalui pernikahan Rakai Pikatan dengan anak dari Raja Samaratungga. Ya, ini yaitu Pramudiawardhani. Nah, makanya setelah Samaratungga gak ada lagi raja dari dinasti Syailendra. Kenapa? Karena raja berikutnya yaitu Rakai Pikatan ini itu berhasil menyatukan dinasti Sanjaya dan dinasti Syailendra karena dia menikah dengan anak dari Samaratungga yang bernama Pramudiawardhani. Nah, makanya raja dari dinasti Syailendra itu hanya sampai di Samaratungga. Jadi pernikahan politik lah yang dilakukan Rakai Pikatan dengan anak Samaratungga. Oke guys ya. Oke, lanjut. Nah, sedikit mengenai sejarah dinasti Syailendra. Pada tahun 790 dinasti Syailendra berhasil menaklukkan kerajaan Chenla di Kamboja. Ya. Tetapi pada tahun 850 era dinasti Syailendra tadi berakhir. Kenapa tadi berakhir? Itu yang Bapak bilang tadi. Terjadi pernikahan Rakai Pikatan, raja dari dinasti Sanjaya, dengan anak dari Samaratungga yang bernama Pramudiawardhani. Nah, ternyata perkawinan Rakai Pikatan dengan Pramudiawardhani membuat anak dari Samaratungga yang laki-laki yang bernama Balaputra Dewa melarikan diri ke Sriwijaya. Karena apa? Menurut para ahli, dia cemburu tidak mendapatkan ahli waris sebagai penerus kerajaan dari dinasti Syailendra, karena Samaratungga adalah bapaknya dan dia adalah anak laki-laki. Karena kerajaan itu jatuh ke Rakai Pikatan yang menikah dengan Pramudiawardhani, itulah yang menyebabkan Balaputra Dewa melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya dan menjadi raja paling besar nanti di kerajaan Sriwijaya. Itu yang Bapak jelaskan minggu yang lalu. Nah, itu guys, dia guys. Jadi istilahnya dia melarikan diri karena kalah bersaing dengan kakak iparnya sendiri. Begitulah kira-kira guys. Nah, tadi di slide awal, selain dinasti Syailendra dan Sanjaya, ada juga tadi di bawahnya Empu Sindok ya kan guys. Nah, Empu Sindok itu merupakan, boleh dibilang, raja terakhir dari kerajaan Mataram kuno, tetapi dia memindahkan kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, kenapa dipindahkan? Ada dua versi menurut para ahli kenapa kerajaan itu pindah oleh Empu Sindok. Satu, yang